Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Hasan Raditya dari SMA Negeri 59 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya selaku tim pro dari MOSI yang berjudul Peralihan Permanen Pendidikan Tersier ke Format Daring. Namun sebelum masuk ke argumen, saya akan menyampaikan terlebih dahulu pernyataan umum saya terkait MOSI kali ini. Pertama, kondisi pendidikan tersier di Indonesia saat ini masih banyak menganut sistem luring, atau dalam artian para mahasiswa harus datang sendiri ke kampus mereka masing-masing agar dapat memperoleh pendidikan dari guru-guru yang ada di sana. Selanjutnya, banyak juga kampus-kampus di Indonesia yang saat ini masih belum memiliki jadwal yang konsisten atau tetap, karena jadwal yang mereka buat biasanya menyesuaikan dengan guru-guru yang mengajar di masing-masing bidang program studi. Selain itu, banyak juga para mahasiswa yang berasal dari luar kota, sehingga mereka harus memiliki biaya hidup yang lebih agar dapat mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka, seperti biaya makan, tempat tinggal, dan juga biaya kebutuhan pribadi lainnya. Selain itu, kampus-kampus yang ada di Indonesia masih juga banyak memiliki permasalahan terutama terkait fasilitas transportasi umum, di mana hal tersebut membuat para mahasiswa yang memiliki keterbatasan dalam transportasi pribadi menjadi sulit dalam hal mobilitasi ke kampus mereka masing-masing. Hal tersebut tentunya dapat menjadi pembatas bagi mereka untuk dapat belajar secara bagus dan juga konsisten ke depannya. Baik, saya akan masuk ke argumen mengapa saya sangat setuju dengan MOSI kali ini, yaitu peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Yang pertama, dengan diadakannya peralihan pendidikan tersier ke format daring ini dapat diterapkannya model pendidikan yaitu lifelong learning. Manusia pada dasarnya memiliki kemauan untuk belajar terus-menerus tanpa terbatas usia dan juga hal yang lainnya. Namun terkadang mereka merasa kesulitan dengan usia yang mereka miliki, seperti misalnya sudah bekerja namun mereka masih ingin merasakan pendidikan menjadi terbatas karena banyak kampus-kampus yang memiliki peraturan terkait hal tersebut. Dengan diadakannya program daring ini, mereka jadi dapat belajar dimanapun mereka berada tanpa terbatas umur, tempat tinggal, dan juga aksesibilitas serta akomodasi ke kampus masing-masing, karena program pembelajaran yang diadakan itu berbasis daring atau berdasarkan smartphone atau gadget mereka masing-masing. Selain itu, dapat juga menjadi sarana dalam hal pengembangan metode pembelajaran dan juga kreativitas, di mana dengan diadakannya pembelajaran daring ini, para mahasiswa dapat menjadi lebih kreatif dalam hal berinovasi terkait ide-ide atau pengembangan mereka, di mana biasanya mereka itu merasa gugup atau merasa tidak percaya diri dalam hal mengungkapkan ide-ide mereka jika bertatap langsung dengan guru mereka sendiri. Namun jika daring, kebanyakan mereka lebih merasa percaya diri untuk mengemukakan pendapat-pendapat mereka atau hal ide-ide baru untuk memajukan kualitas pendidikan di kampus mereka masing-masing. Hal tersebut tentunya menjadi suatu hal yang sangat harus dicoba untuk meningkatkan mutu dari universitas mereka masing-masing. Selain itu, dengan daring, para kampus juga dapat berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu pendidikan atau mutu pengajar mereka. Mereka bisa berkolaborasi dengan berbagai teknologi yang berkembang saat ini, seperti artificial intelligence atau AI, atau dengan aplikasi-aplikasi lain mungkin yang terkait dengan belajar digital, seperti misalkan e-learning atau hal yang lainnya. Selain itu, mereka juga dapat mengatasi masalah dari beberapa pernyataan umum yang tadi saya sebutkan, seperti terkait aksesibilitas, akomodasi, dan juga terkait jadwal yang tidak menentu, karena mereka dapat menyesuaikannya masing-masing sesuai dengan kegiatan yang mereka miliki. Maka dari itu, menurut saya peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring ini sangat sesuai untuk dilakukan, dan juga saya sangat setuju. Kesimpulannya, peralihan pendidikan tersier ke format daring ini dapat menjadi suatu terobosan baru agar masyarakat dapat memperoleh pendidikan di bangku perkuliahan secara lebih terseluruh dan juga tanpa terbatas
masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi. Karena dengan daring mereka dapat lebih menyesuaikan dan juga lebih dapat berakselerasi lagi dengan teknologi-teknologi saat ini, sehingga membuat mereka merasa lebih nyaman dalam memperoleh fasilitas pendidikan yang disediakan oleh kampus masing-masing. Menurut saya, jadi saya sangat setuju dengan MOSI, yaitu peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring harus dilakukan dan harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing kampus. Saya sangat setuju dengan MOSI, maka dari itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.